Lanjutan kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 79. Terlihat saat itu, Bimo dan teman-temannya, yang telah selesai mengadakan acara reunian, di salah satu ruangan VIP, di restoran milik Aditya. Mereka pun, keluar dari ruangan tersebut, dan langsung menuju kasir. Setelah sampai di meja kasir, terdengar, Bimo berkata, "Maaf mbak, gua mau komplain, soal menu yang gue pesan, di ruang VIP nomor 18, ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, si kasir pun berkata, "Maaf pak, apa ada yang salah dengan menu yang bapak maksud?" "Ya, jelas salah," ucap Bimo, lalu kembali berkata, "Gue pesannya lain pula yang diantar. Kalau seperti ini, gua enggak mau bayar. Restoran mewah, kok enggak profesional gini," ucap Bimo. Mendengar ucapan Bimo, si pelayan pun berkata, "Oh, VIP nomor 18 ya? Tunggu ya pak, coba saya cek dulu," sahut mbak kasir, lalu mengecek menu yang dipesan Bimo. Lalu, setelah beberapa saat, terdengar, si kasir berkata, "Maaf pak, menu makanan yang disajikan di ruang VIP 18, adalah menu spesial dan paling mahal di restoran ini," ucap si kasir, lalu kembali berkata, "Dan untuk tagihannya, sudah ada yang melunasinya." Mendengar ucapan si kasir tadi, Bimo dan teman-temannya pun, langsung terlihat kaget. "Siapa ya, yang sudah membayar bilnya?" gumam Bimo. Setelah diam sejenak, terdengar, Bimo kembali berkata, "Oh ya mbak, kalau boleh tahu, siapa orang yang sudah membayar tagihan saya?" ucap Bimo. Mendengar ucapan itu, si kasir pun berkata, "Sebenarnya, tagihan bapak bukan dibayarkan, melainkan, bapak dibebaskan dari tagihan itu." Mendengar ucapan itu, Bimo pun berkata, "Hahaha, syukurlah. Ternyata kalian sadar akan kesalahan kalian, yang salah membawakan menu pesananku," ucap Bimo, yang mengira bahwa ia dibebaskan dari tagihan, karena pihak restoran telah salah membawakan menu makanan yang ia pesan. Sementara, kasir restoran yang mendengar ucapan Bimo, ia pun berkata, "Oh bukan sebab itu pak. Memang, pihak restoran sengaja menyajikan menu paling spesial, dikarenakan salah satu dari teman bapak adalah kenalan baik dari pemilik restoran ini. Dan karena hal itulah, bapak dibebaskan dari tagihan menu makanan, dan sewa ruang VIP itu sendiri." Mendengar ucapan si kasir itu, yang bilang bahwa salah satu dari mereka adalah teman dari pemilik restoran, Bimo pun langsung bertanya pada beberapa temannya. Namun ternyata, tak satu pun dari mereka yang merupakan teman dari si owner restoran. Dikarenakan hal itu, dalam hati Bimo makin bertanya-tanya. Lalu, setelah berpikir sejenak, Bimo pun kembali bertanya pada kasir restoran tadi, "Maaf ya mbak, kalau gua boleh tahu, berapa tagihan untuk makanan tadi, beserta sewa ruang VIP-nya?" Mendengar ucapan Bimo, si kasir pun berkata, "Maaf pak, tagihannya tidak perlu dibayar," sahut si kasir, yang mengira bahwa Bimo tetap akan membayar tagihan itu. "Bukan mbak, bukan. Maksud gua, bukan mau bayarin tagihannya. Gua cuman pengen tahu jumlahnya saja," ucap Bimo. "Tunggu ya pak, saya hitungkan dulu," sahut si kasir tadi. Setelah itu terlihat, kasir restoran pun langsung menghitung total tagihan yang seharusnya dibayar oleh Bimo. Setelah menghitung jumlah tagihan itu, si kasir pun kembali berkata, "Totalnya 49.700.000 pak." Bimo mendengar jumlah yang disebutkan si kasir tadi. Bimo, Yanti, Hana dan teman-temannya yang lain pun langsung tertegun. "Buset deh, untung bukan gua yang bayar," gumam Bimo saat itu. Setelah itu, Bimo kembali berkata, "Benaran nih, gua dibebaskan dari tagihan ini," ucap Bimo, yang belum percaya dengan ucapan si kasir tadi. "Ini benar pak," sahut si kasir. "Ya, kalau gitu makasih banyak. Dan kami permisi pulang ya," ucap Bimo. "Iya pak, terima kasih sudah berkunjung ke restoran kami," sahut si kasir. Setelah itu terlihat, Bimo dan teman-temannya pun langsung melangkah keluar dari restoran itu. Di sela langkah kakinya, hati kecil Bimo bertanya-tanya,
tentang teman dari si owner restoran, yang tak diketahui identitasnya. Lain halnya dengan Ryan. Saat itu, ia memikirkan tentang perkataan Clara. Apa mungkin benar yang tadi dikatakan si Clara? Tapi sepertinya itu enggak mungkin. Enggak mungkin, cowok tadi itu adalah pemilik restoran ini. Gumam Ryan. Di sela lamunannya, tiba-tiba terdengar Bimo berkata, "Lu lagi mikirin apa bro? Kok bingung gitu?" ucap Bimo, membuyarkan lamunan Ryan. "Oh enggak ada kok bro," sahut Ryan yang salah tingkah. Sementara, di lokasi yang berbeda, di sebuah rumah mewah, terlihat saat itu, Kenshin dan ayahnya, seperti sedang membicarakan sesuatu. Terdengar saat itu, ayah Kenshin berkata, "Ken, bagaimana? Apa besok kamu jadi adakan meeting untuk membahas strategi pemasaran dan kerjasama dengan perusahaan Orion?" "Iya jadi Pak, semua sudah diatur oleh Pak Michael. Dan rencananya, meeting akan diadakan besok tepat pukul 10, sahut Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, Tuan Nakamoto pun berkata, "Saat ini, hanya Mr. Charles lah harapan kita untuk memblok pergerakan Pak Albert. Jadi besok, kamu harus bisa yakinkan Mr. Charles untuk bekerja sama dengan kita." Sekedar diketahui, Mr. Charles adalah pemilik 81 perusahaan raksasa yang bergerak di bidang IT, yang tersebar di beberapa negara, dan berpusat di California. Oke, balik lagi ke pembahasan. Setelah itu terdengar lagi, ayah Kenshin berkata, "Karena menurut informasi yang Papa dengar, Pak Albert akan bekerja sama dengan miliarder muda, yang bernama Nico, untuk menjatuhkan bisnis Om Winata, dan juga perusahaan milik keluarga kita. Kalau sampai mereka jadi bekerja sama, hanya Mr. Charles lah, yang bisa menghentikan Nico." "Iya Pak, saya akan berusaha, untuk membujuk Mr. Charles," sahut Kenshin. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Terlihat saat itu, semua pimpinan dan manajer-manajer di perusahaan milik keluarga Kenshin telah berkumpul di ruang meeting yang berlokasi di kantor pusat. Terlihat pula saat itu, Bimo dan Yanti juga hadir di ruangan itu. Sementara, dari luar gerbang perusahaan, terlihat iring-iringan mobil Kenshin dan para pengawalnya baru saja memasuki pintu gerbang tersebut. Setelah sampai di halaman parkir yang telah disediakan, Kenshin pun langsung keluar dari dalam mobil, lalu melangkah ke pintu masuk utama perusahaan. Namun, baru saja akan melewati pintu utama, terlihat dari luar gerbang, iring-iringan puluhan mobil mewah baru saja melewati gerbang tersebut. Kenshin yang melihatnya, ia pun langsung berbalik arah untuk menyambut kedatangan iring-iringan mobil, yang tidak lain adalah iring-iringan dari pihak Mr. Charles dan para pengawalnya. Setelah sampai di tempat parkir yang telah disediakan, terlihat puluhan pengawal keluar dari mobil masing-masing, diikuti seorang pria berpakaian rapi, dengan setelan jas abu-abu, yang keluar dari salah satu mobil mewah tersebut. Kenshin melihat pria tersebut. Ia pun langsung menghampiri beliau. "Mr. Charles, welcome to our country," ucap Kenshin, sambil mengulurkan tangan, untuk berjabat tangan dengan Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, pria dengan setelan jas abu-abu pun berkata, "Thank you for the welcome." "Terima kasih atas sambutannya. Kenalkan, saya Smith, ajudan dari Mr. Charles. Saat ini, Mr. Charles sedang ada pertemuan dengan teman-temannya. Makanya, saya yang diutus untuk menggantikan beliau," ucap pria dengan setelan jas abu-abu, yang diketahui bernama Smith. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, "Oh begitu rupanya, Mr. Smith, selamat datang di negara kami. Kenalkan, saya Kenshin," ucap Kenshin. Setelah memperkenalkan diri masing-masing, terlihat, Kenshin dan Mr. Smith pun langsung melangkah menuju ruang meeting, diikuti oleh pengawal masing-masing. Lalu, setelah memasuki ruang meeting, terdengar, Kenshin berkata, "Kenalkan, beliau ini adalah Mr. Smith, ajudan dari Mr. Charles, pemilik dari perusahaan Orion," ucap Kenshin.
Mendengar ucapan Kenshin, seisi ruangan pun langsung memberi hormat pada Mr. Smith. Setelah itu terdengar lagi, Kenshin berkata, "Mr. Smith, apa sudah bisa saya mulai meetingnya?" "Oh silakan. Saya ingin melihat, seperti apa strategi pemasaran yang akan Anda terapkan, dan apa keunggulan dari strategi itu," ucap Mr. Smith. Setelah mendengar ucapan Mr. Smith, Kenshin pun langsung menjabarkan, satu demi satu, strategi pemasaran yang akan diterapkan di semua perusahaan milik keluarganya. Di sela Kenshin yang sedang serius menjabarkan topik dalam meeting tersebut, terlihat Yanti dan Bimo yang tengah sibuk dengan smartphone milik mereka, sambil sesekali tersenyum, entah apa yang mereka senyumkan. Melihat kelakuan Bimo dan Yanti, Mr. Smith hanya menggelengkan kepala, tanpa memberi komentar apapun. Sementara Kenshin, yang baru menyadari hal itu, ia pun bicara, "Pak Bimo, Bu Yanti, kalau tidak berkenan hadir di ruangan ini, silakan keluar, daripada mengganggu jalannya rapat ini. Pintu keluar ada di belakang Anda," ucap Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, Bimo dan Yanti pun langsung kaget setengah mati. "Oh maaf Pak," ucap Bimo dan Yanti, yang menahan malu, akibat teguran dari Kenshin. "Lu si Bim, pakai tag nama gue segala," ucap Yanti. Setelah itu terdengar, Kenshin kembali berkata, "Apa sudah bisa dilanjutkan?" "Silakan Pak," sahut peserta rapat, yang ada di ruangan itu. Namun, lain halnya dengan Mr. Smith. Setelah kejadian tadi, beliau tak lagi memberi komentar, ataupun bertanya pada Kenshin. Singkat cerita, Kenshin pun telah selesai menjabarkan semua topik dalam meeting tersebut. Dan tibalah saatnya, penandatanganan kontrak kerjasama antara perusahaan milik keluarga Kenshin dan perusahaan Orion. "Aduh guys, tolong dong, carikan nama untuk perusahaan milik keluarga Kenshin, yang juga bergerak di bidang IT. Soalnya, Mimin lagi bingung nih, mau ngasih nama apa." "Oke guys, balik lagi ke cerita." Terlihat saat itu, Kenshin mengeluarkan surat-surat kontrak kerjasama, yang akan ditandatangani oleh Mr. Smith. "Mr. Smith, ini surat kontraknya, silakan ditandatangani," ucap Kenshin, setelah menyiapkan surat-surat kontrak tersebut. Mendengar ucapan Kenshin, Mr. Smith pun berkata, "Mr. Kenshin, saya sangat suka dengan strategi pemasaran yang tadi Anda jabarkan. Dengan strategi itu, kemungkinan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dan untuk keuntungan dari produk yang dipasarkan, bisa naik hingga 30%, ucap Mr. Smith. Mendengar ucapan Mr. Smith, spontan, para peserta rapat pun langsung memberi tepuk tangan pada Kenshin. Setelah itu terdengar, Mr. Smith kembali berkata, "Tapi, untuk menjalankan strategi itu, butuh orang yang komitmen dalam bekerja," ucap Mr. Smith, sambil melihat ke arah Bimo. Setelah itu terdengar, Mr. Smith berkata pada Bimo, "Maaf, apa Anda bisa menerangkan kembali apa yang tadi disampaikan oleh Mr. Kenshin?" Bimo, yang mendengar ucapan Mr. Smith, ia pun terlihat bingung. Melihat Bimo yang diam tak bicara, Yanti pun langsung berkata, "Bim, buruan jelasin," ucap Yanti. Melihat Bimo yang tak bisa menjelaskan, Mr. Smith pun langsung berkata pada Yanti, "Bagaimana dengan Anda? Apa bisa Anda menjabarkan kembali topik dalam rapat tadi? Saya hanya ingin mendengar Anda mengulang kembali beberapa bagian penting topik yang tadi dibahas oleh Mr. Kenshin." Mendengar ucapan itu, Yanti dan Bimo tak bisa berkata apa-apa. Sebab, pada saat Kenshin menjabarkan strategi pemasaran yang akan diterapkan, Yanti dan Bimo malah fokus pada layar smartphone milik mereka. Setelah hampir 1 menit, Bimo dan Yanti tak bersuara sedikit pun. Terdengar, Mr. Smith berkata, "Mr. Kenshin, sebelumnya saya minta maaf, sebelum Anda memutuskan kerjasama dengan perusahaan kami, alangkah baiknya perbaiki dulu struktur dan manajemen di perusahaan Anda. Jangan sampai masih ada lagi orang-orang seperti mereka," ucap Mr. Smith, sambil menunjuk ke arah Bimo dan Yanti.
Saya mengerti Mister. Seharusnya, sayalah yang harus minta maaf atas ketidaksopanan anak buah saya. Dan terima kasih, karena sudah luangkan waktu Anda untuk datang jauh-jauh ke negara ini, ucap Kenshin. Setelah itu terdengar, Mr. Smith kembali berkata, "Kalau begitu, saya permisi untuk meninggalkan ruangan ini," ucap Mr. Smith, lalu mengulurkan tangannya pada Kenshin. "Senang bisa bertemu dengan Anda," ucap Mr. Smith, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Sementara, para pimpinan, manajer dan staf penting di perusahaan, yang masih berada di dalam ruangan itu, mereka tak berani mengeluarkan sepatah kata pun, hingga membuat ruangan itu menjadi hening. Di sela heningnya ruangan itu, tiba-tiba, Kenshin memukul meja dengan keras, hingga membuat seisi ruangan langsung kaget. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kalau suka dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys.